Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Bisnis Internasional. Kami akan menjelaskan chapter 3 yang membahas tentang lingkungan budaya bisnis internasional. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Yang pertama saya sendiri, Raisa Hipta Deniswara, kemudian Aprilia Arianti Widyasari, kemudian Putri Pratama Deliana, dan Muhammad Gustomi. Dalam penjelasan lingkungan budaya bisnis internasional, terdapat beberapa topik yang akan kita bahas. Yang pertama, risiko budaya dan lintas budaya. Yang kedua, dimensi kebudayaan. Yang ketiga, peran bahasa dan agama dalam budaya. Yang keempat, pengaruh budaya dalam bisnis internasional. Yang kelima, model penjelasan budaya. Dan yang keenam, implikasi manajerial kebudayaan. Pembahasan pertama, risiko budaya dan lintas budaya. Risiko lintas budaya adalah situasi atau peristiwa di mana kesalahpahaman budaya mempertaruhkan nilai kemanusiaan. Kesalahpahaman dan miskomunikasi muncul karena orang memiliki nilai dan harapan yang berbeda. Saat ini, perusahaan melakukan bisnis dalam lingkungan yang ditandai dengan bahasa asing serta keyakinan, norma, dan perilaku yang berbeda-beda. Manajer harus mampu memahami perbedaan ini untuk menciptakan usaha yang menguntungkan. Mereka tidak hanya harus memahami perbedaan budaya, mereka juga harus mengembangkan kompetensi budaya internasional. Slide selanjutnya, budaya adalah yang pertama, tidak benar atau salah. Budaya itu relatif. Maksud dari budaya itu relatif adalah orang-orang dari kebangsaan yang berbeda-beda memandang dunia secara berbeda. Setiap budaya memiliki gagasannya sendiri tentang perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Yang kedua, bukan tentang perilaku individu. Budaya adalah tentang kelompok. Hal ini mengacu pada fenomena kolektif dari nilai dan makna bersama. Jadi, jika budaya mendefinisikan perilaku kolektif setiap masyarakat, seringkali individu berperilaku berbeda. Yang ketiga, budaya tidak diwariskan atau budaya berasal dari lingkungan sosial masyarakat. Maksud dari budaya berasal dari lingkungan sosial masyarakat, tidak ada yang dilahirkan dengan seperangkat nilai dan sikap yang sama. Sebaliknya, anak-anak secara bertahap memperoleh cara berpikir dan berperilaku tertentu saat mereka dibesarkan dalam masyarakat. Budaya diwariskan dari generasi ke generasi oleh orang tua, guru, pembimbing, teman sebaya, dan pemimpin. Metode komunikasi modern termasuk media memainkan peran besar dalam menyebarkan budaya. Kemudian, slide selanjutnya ada sosialisasi dan akulturasi. Sosialisasi merupakan proses mempelajari aturan dan pola perilaku yang sesuai dengan masyarakat seseorang. Setiap masyarakat memiliki aturan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang diharapkan, dan preferensi yang memandu perilaku terutama anak-anak saat mereka dewasa. Aturan seperti itu mungkin secara eksplisit dinyatakan. Contohnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Setiap orang diharapkan mengetahui bagaimana fungsi dari tempat umum seperti taman tersebut. Apabila seseorang itu melanggar aturan atau membuang sampah sembarangan di taman tersebut, seseorang yang membuang sampah sembarangan berarti gagal dalam menyesuaikan diri. Sedangkan akulturasi adalah proses menyesuaikan dan beradaptasi dengan budaya selain budaya sendiri. Hal ini biasa dialami oleh orang yang tinggal di negara lain dalam waktu lama, seperti pekerja asing, karena mereka sudah menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan budaya di negara tempat ia tinggal. Selanjutnya, dimensi kebudayaan. Dimensi kebudayaan. Jadi budaya itu dapat muncul melalui yang pertama, integrasi nilai dan sikap kita.
Nilai itu dapat mewakili penilaian seseorang tentang mana yang baik dan mana yang buruk. Lalu yang kedua ada tata krama dan adat istiadat. Jadi, tata krama dan adat istiadat ini merupakan suatu cara bertingkah laku dalam bisnis. Contohnya seperti misalnya karyawan itu akan bertingkah laku sopan dengan pelanggannya. Selain itu, karyawan juga bertingkah laku sopan sesama karyawan yang lain. Terus yang ketiga ada persepsi ruang dan waktu. Persepsi ruang itu sangat mempengaruhi pekerjaan seseorang. Contohnya saja jika ruang kerjanya karyawan A itu satu ruangan sama karyawan B, sedangkan karyawan A ini merasa tidak nyaman dan karyawan A ini akan meminta untuk memiliki ruangan kerja sendiri. Sedangkan persepsi waktu itu, jadi waktu itu memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam bisnis, seperti mempengaruhi ekspektasi orang tentang ketepatan waktu saat mereka tiba untuk kerja atau untuk rapat. Selanjutnya yang keempat ada ekspresi simbolik, material, dan kreatif. Jadi ekspresi simbolik ini, simbol itu bisa berupa huruf, angka, warna yang dapat mengkomunikasikan suatu makna. Contohnya aja seperti logonya McDonald. Nah, di logonya McDonald ini kan huruf M. Nah, di situ dengan melihat huruf M, pasti seseorang itu mengingat bahwa itu adalah logonya McDonald. Lalu material itu sistem teknologi yang dibangun untuk infrastruktur tentang energi, transportasi, dan komunikasi. Sedangkan kreatif itu meliputi seni, musik, dan tari. Selanjutnya yang kelima ada pendidikan. Pendidikan ini berlangsung dengan banyak cara, terutama itu melalui pembelajaran. Selain itu juga dari bakat atau keterampilan seseorang. Yang keenam ada tatanan sosial. Jadi pada tatanan sosial ini mengacu bagaimana seseorang di sebuah organisasi atau perusahaan itu memiliki rasa sosial yang baik atau tidak, seperti membantu temannya di saat temannya itu ada halangan atau kesusahan. Selanjutnya ada bahasa. Jadi bahasa itu merupakan hal yang paling penting di dalam budaya. Dengan menggunakan bahasa yang baik, maka komunikasi kalian itu dapat diterima oleh orang lain. Nah, yang terakhir itu ada agama. Konsep agama yang benar dan salah itu merupakan sebuah peran utama dalam pengembangan nilai-nilai etika seseorang. Selanjutnya, peran bahasa dan agama dalam budaya. Peran bahasa dan agama dalam budaya. Bahasa dan agama adalah di antara perwujudan budaya yang paling penting, sering digambarkan sebagai ekspresi atau cermin budaya. Bahasa verbal tidak hanya penting untuk komunikasi, tetapi juga memberikan wawasan. Jadi, sebaik mungkin gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh orang lain agar komunikasi yang Anda sampaikan itu bisa dimengerti oleh orang lain. Bahasa itu dapat diklasifikasikan sebagai bahasa verbal, komunikasi nonverbal, dan agama. Bahasa verbal di dunia itu memiliki hampir 7.000 bahasa aktif. Pada komunikasi nonverbal ini tidak terucapkan dan mencakup banyak ekspresi wajah dan gerak tubuh seseorang. Jadi terkadang komunikasi nonverbal ini sulit untuk dipahami oleh seseorang. Selanjutnya itu agama. Agama itu sistem kepercayaan atau sikap seseorang yang mencakup tentang moral dan nilai-nilai etika yang telah kita miliki, atau moral dan nilai-nilai etika yang telah kita terapkan kepada orang lain. Selanjutnya ada pengaruh budaya dalam bisnis internasional. Selanjutnya, pengaruh budaya dalam bisnis internasional. Manajer tidak hanya perlu mengembangkan empati dan toleransi terhadap perbedaan budaya, tetapi juga harus memperoleh pengetahuan faktual yang cukup tentang keyakinan dan nilai mitra asing. Nah,
Maksudnya di sini adalah penanganan yang efektif dari antarmuka lintas budaya merupakan sumber yang paling penting untuk mencapai keunggulan kompetitif perusahaan. Jadi, seorang manajer itu perlu mengembangkan atau perlu memperoleh pengetahuan yang cukup untuk bisa memperoleh keunggulan kompetitif saat ikut dalam berpartisipasi di bisnis internasional. Karena jika hanya mengandalkan empati dan toleransi itu belum cukup untuk memperoleh keunggulan kompetitif dari suatu perusahaan. Kemahiran lintas budaya yang terpenting dalam banyak tugas manajernya termasuk yang pertama ada mengelola karyawan. Jadi di sini itu bagaimana caranya manajer mentraining karyawan agar sesuai dengan culture yang ada di negara tertentu. Yang kedua berkomunikasi dan berinteraksi dengan mitra bisnis asing. Jadi di sini itu kita semacam membangun hubungan yang baik dengan mitra bisnis yang kita miliki di luar negeri. Lalu ada negosiasi dan penataan dalam usaha bisnis internasional. Nah, negosiasi ini tuh muncul di hampir semua aspek bisnis. Ketika perusahaan menjalin hubungan mitra, maka sasaran minat, etika, dan asumsi budaya bervariasi secara lintas budaya yang dapat mempersulit pembentukan dan pemeliharaan hubungan bisnis. Jadi dengan adanya negosiasi itu kita bisa mencapai titik win-win solution gitu loh. Jadi kita sama-sama enaknya dengan mitra bisnis kita. Lalu yang keempat ada mengembangkan produk dan jasa. Di sini itu maksudnya adalah ketika kita menemukan perbedaan budaya, maka penyesuaian aktivitas pemasaran dibutuhkan secara spesifik. Contohnya itu Johnson & Johnson. Dia mengembangkan berbagai jenis obat kumur Listerine untuk pasar luar negeri. Misalnya dia itu menciptakan Listerine Zero bebas alkohol untuk negara-negara muslim di mana minuman keras dilarang. Jadi Listerine Zero alkohol itu untuk negara yang komunitasnya agamanya itu muslim. Jadi lebih banyak agama muslim karena yang secara kita tahu kalau muslim itu tidak boleh minum alkohol. Jadi negara muslim merupakan target untuk Listerine Zero bebas alkohol ini. Lalu yang kelima mempersiapkan materi iklan dan promosi. Iklan dan promosi itu penting agar produk kita itu dikenal. Jadi ketika kita ada di suatu culture yang berbeda, maka kita harus juga menyesuaikan contoh iklannya itu yang kayak seperti apa gitu. Kalau misalnya iklan Vaseline kan, Vaseline itu untuk melembabkan ya, jadi otomatis kita membuat materi yang kita ada di padang pasir, terus kita membutuhkan suatu produk yang dapat melembabkan, jadi seperti itu. Lalu mempersiapkan materi pameran dagang dan pameran internasional. Pameran ini tuh sangat penting, pameran agar dapat menunjang orang-orang untuk mengenal bisnis kita. Jadi kita itu harus sangat mempersiapkan pameran dagang dan internasional. Ketujuh, menyaring dan memilih distributor asing dan mitra lainnya. Kita sebagai manajer harus tidak boleh sembarangan orang ketika kita memilih distributor dan mitra lainnya, karena kalau kita nggak selektif dalam memilih itu bisa berakibat fatal pada bisnis kita. Dan yang terakhir ada berinteraksi dengan pelanggan saat ini dan calon pelanggan dari luar negeri. Nah, namanya komunikasi atau berinteraksi itu penting. Kita harus sering berinteraksi dengan pelanggan kita agar pelanggan itu loyal kepada kita gitu loh. Dan untuk calon pelanggan yang dari luar negeri karena itu merupakan kayak semacam harta kita gitu loh, untuk lebih mengenalkan produk kita ke luar negeri seperti itu. Pembahasan yang selanjutnya adalah model dan penjelasan budaya. Model dan penjelasan budaya. Pada bagian ini, kami meninjau metafora budaya, idiom budaya konteks tinggi dan rendah, dan dimensi budaya Hofstede. Yang pertama ada metafora budaya. Dalam pandangannya, metafora budaya mengacu pada tradisi atau institusi khas yang sangat terkait dengan masyarakat tertentu. Ini adalah panduan untuk mengartikan sikap, nilai, dan perilaku seseorang. Jadi di sini itu misalnya ada sebuah contoh, sepak bola Amerika adalah metafora budaya untuk tradisi di Amerika Serikat, seperti menjadi pemain tim dan
memiliki pemimpin yang kuat yang dapat menggerakkan organisasi secara agresif menuju tujuan yang diinginkan. Jadi sama seperti halnya dengan perusahaan, mereka membutuhkan pemimpin yang kuat yang dapat menggerakkan organisasi atau perusahaan secara agresif, tidak lambat, agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu tujuan bersama, goals yang merupakan keinginan dari seluruh anggota perusahaan. Yang kedua ada budaya konteks tinggi dan rendah. Antropolog Edward T. Hall mengklasifikasikan budaya sebagai konteks rendah dan konteks tinggi. Saat berkomunikasi, orang-orang dalam budaya konteks rendah sangat bergantung pada kata-kata yang diucapkan dan penjelasan verbal yang terperinci. Jadi di sini itu contohnya seperti Amerika. Dalam konteks budaya rendah, mereka itu biasanya langsung berbicara ke pokok permasalahan dengan cepat. Mereka tidak suka yang bertele-tele. Nah, sedangkan sebaliknya, untuk budaya konteks tinggi, seperti contohnya ada di Cina dan Jepang, mereka itu menekankan pesan nonverbal dan memandang komunikasi sebagai sarana untuk mempromosikan atau membicarakan hubungan yang halus, mulus, dan harmonis. Jadi, mereka itu lebih menggunakan gaya yang tidak langsung, tapi sopan untuk menekankan rasa saling menghormati dan peduli kepada orang lain. Jadi, jelas sekali perbedaan antara budaya konteks tinggi dan rendah. Lalu yang ketiga ada penelitian Hofstede tentang kebudayaan nasional. Antropolog Belanda Geert Hofstede melakukan salah satu studi awal tentang ciri budaya nasional. Dia mengumpulkan data tentang nilai dan sikap sebuah perusahaan yang beragam dalam hal kebangsaan, usia, dan jenis kelamin. Berdasarkan hasil penelitian, Hofstede mengidentifikasi 6 dimensi independen dari budaya nasional. Jadi di sini tuh Hofstede menemukan 6 dimensi, salah satunya ada individualisme, ada feminim dan maskulin, dan lain sebagainya. Itu merupakan suatu kebudayaan nasional yang harus manajer ketahui agar dapat mencapai target sasaran yang tepat. Yang keempat, kesepakatan versus orientasi hubungan. Dalam budaya yang berorientasi kesepakatan, manajer fokus pada tugas yang ada dan lebih suka turun ke bisnis. Sedangkan dalam budaya berorientasi hubungan, manajer lebih menghargai hubungan dengan orang-orang. Bagi para manajer ini penting untuk membangun kepercayaan dan pemahaman serta mengenal pihak lain dalam interaksi bisnis. Misalnya, butuh waktu 9 tahun bagi Volkswagen untuk menegosiasikan pembukaan pabrik mobil di Cina. Masyarakat yang berorientasi pada hubungan yang kuat, bagi orang Cina, Jepang, dan banyak orang di Amerika Latin, hubungan itu lebih penting daripada kesepakatan. Di Cina, mereka lebih menghargai rantai komando sosial dan tanggung jawab orang satu sama lain. Nah, dengan itu kita dapat melihat betapa pentingnya hubungan dalam suatu organisasi atau perusahaan antara atasan dan bawahan. Implikasi manajerial kebudayaan. Implikasi manajerial kebudayaan, kebanyakan perusahaan memiliki seperangkat norma, nilai, dan mode perilaku yang membedakan mereka dari organisasi lainnya. Perbedaan tersebut seringkali sama khasnya dengan budaya nasional, sehingga dua perusahaan dari negara yang sama dapat memiliki kebudayaan organisasi yang sangat berbeda. Implikasi manajerial kebudayaan. Terdapat dua implikasi manajerial kebudayaan. Yang pertama, orientasi budaya. Yang kedua, bagaimana memperoleh kompetensi lintas budaya. Orientasi budaya. Salah satu aspek risiko lintas budaya adalah orientasi etnosentris, menggunakan budaya kita sendiri sebagai standar untuk menilai budaya lain. Ia juga dikenal sebagai orientasi negara asal. Bagaimana memperoleh kompetisi lintas budaya? Manajerial lebih efektif dalam pertemuan lintas budaya ketika mereka tetap berpikir terbuka, ingin tahu dan tidak langsung mengambil keputusan tentang perilaku orang lain. Meskipun setiap budaya itu unik, pedoman dasar tertentu sesuai untuk memperoleh kompetensi lintas budaya.
Ada 3 pedoman. Yang pertama, dapatkah pengetahuan faktual tentang budaya lain dan cobalah untuk berbicara bahasanya. Yang kedua, pedomannya adalah hindari bias budaya. Masalah muncul ketika manajer berasumsi bahwa orang asing berpikir dan berperilaku seperti orang di kampung halaman. Dan yang ketiga, mengembangkan keterampilan lintas budaya. Bekerja secara efektif dengan rekan dari budaya lain mengharuskan Anda untuk melakukan investasi dalam pengembangan profesional. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.